Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas untuk maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan Dava duduk kembali. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Denny dan Gibran. Kenapa Denny dan Gibran tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Baik. Kita doakan Denny dan Gibran semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Oke. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, supaya kita semangat lagi untuk belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak, silahkan dimohon berdiri. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke. Anak-anak, sekarang siapkan alat tulis kalian, buku dan juga pensilnya. Sudah disiapkan? Silakan, yang belum silakan diambil. Oke, sudah? Oke. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tempat tinggalku merupakan bagian dari NKRI. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan. Sebagai peserta didik yang baik, kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah kita berjalan dengan baik dan tertib. Alangkah indahnya bila kita melihat sekolah kita menjadi sekolah yang bersih, disiplin, dan juga tertib. Ayo anak-anak, kita semangat patuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Tahukah kalian apa itu aturan? Tata tertib, kesepakatan, perjanjian. Aturan itu biasanya juga bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aturan apa sajakah yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Berangkat ke sekolah tepat waktu, piket kelas, sholat di rumah, bangun pagi, sarapan pagi di rumah. Itu semua yang sudah kalian sebutkan termasuk ke dalam aturan di rumah dan aturan di sekolah. Baik. Anak-anak,
Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu adalah guru menjelaskan tentang peraturan yang ada di sekolah dan di rumah. Peserta didik mampu menyebutkan peraturan yang ada di rumah dan aturan sekolah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui tayangan video, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi aturan di sekolah dan aturan di rumah. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mendeskripsikan aturan sekolah dan aturan di rumah. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai aturan. Kita lihat, kalian lihat tampilan yang ada di layar. Pertama, kita akan membahas mengenai aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Atau bisa juga disebut aturan itu sebagai tata tertib, kemudian kesepakatan kelas, dan perjanjian. Kita lihat lagi. Aturan terbagi menjadi berapa, Dava? Aturan tertulis adalah aturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oke. Itu adalah pengertian dari aturan tertulis. Aturan itu dibagi menjadi dua, ada yang aturan tertulis dan ada aturan tidak tertulis. Tadi sudah sampaikan oleh Dava bahwa aturan tertulis adalah aturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Aturan tidak tertulis adalah kebiasaan yang sudah terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Aturan tidak tertulis merupakan aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat dan diyakini secara turun-temurun. Kita lihat lagi. Contoh aturan di sekolah adalah tata tertib sekolah dan aturan kelas. Contoh aturan tidak tertulis. Belajar dengan baik dan tidak bermalas-malasan, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta membantu teman yang kesulitan. Biasanya aturan tidak tertulis ini hanya diucapkan saja secara lisan. Contoh, misalkan ada di aturan rumah. Biasanya aturan di rumah, orang tua kalian hanya mengucapkan secara lisan. Atau adat istiadat desa kalian juga itu merupakan sebuah aturan tidak tertulis. Kita lihat lagi. Manfaat mematuhi aturan. Coba Ibu minta tolong Apelia bacakan. Manfaat mematuhi aturan. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Melatih keterampilan sosial. Kelima. Menjadi pelajar yang cerdas. Keenam. Menumbuh sikap jujur. 7. Menghindar perilaku curang. 8. Menumbuhkan sikap sportivitas. Iya, menumbuhkan sikap sportivitas. Manfaat mematuhi aturan itu sebenarnya banyak sekali, bukan hanya ini saja ya. Masih ada lagi, tapi Ibu memberikan 8. Oke, berikutnya. Akibat tidak mematuhi aturan. Apel silahkan baca. Akibat tidak mematuhi aturan. Pertama, Menimbulkan perselisihan. Menyebabkan bahaya. Mengakibatkan pertentangan. Akan mendapatkan sanksi atau hukuman. ya, jika kita melanggar aturan, maka kita bisa menimbulkan perselisihan. Kemudian menyebabkan bahaya, mengakibatkan pertentangan, dan bisa jadi kita akan dapat sanksi atau hukuman.
Aturan apa saja sih yang ada di sekolah ataupun di rumah? Hormati dan patuh kepada bapak atau ibu guru. Iya, cukup. Siapa yang rajin beribadah? Sholat 5 waktu. Pintar. Apa-apa ya, kita harus rajin untuk sholat 5 waktu. Kita lihat lagi. Oke, anak-anak. Tadi sudah Ibu paparkan mengenai aturan ya, mengenai materi aturan pada hari ini. Dan sekarang kita lihat video yang akan Ibu tayangkan, kalian simak. Di sini ada mengenai pelanggaran aturan. Kalian lihat pelanggaran apa saja yang ada di video tersebut? Dan kalau tidak mematuhi aturan, apa yang akan dilakukan? Mau belajar, kok jenuh ya? Ya ini saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo, segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini? Oke. Kalian tadi sudah menyimak mengenai video yang tadi Ibu tampilkan. Sekarang Ibu mau bertanya ke kalian. Dari video yang tadi kalian sudah lihat, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Wanda? Tidur terlalu malam. Tidak membersihkan tempat tidur. Tidak membersihkan tempat tidur. Apel? Terlambat bangun pagi. Terlambat bangun pagi. Tidur larut malam. Tidur terlalu malam. Tidak membersihkan tempat tidur. Kalau kita melanggar aturan, maka kita akan Kena hukum. dihukum atau dikenakan sanksi hukuman, ditegur oleh guru, ya kan? Nah, kalau kita mematuhi aturan, maka kita Tidak akan diberikan hukuman. tidak akan diberikan hukuman. Atik? Disayang orang tua. Alifah? Belajar disiplin. Belajar disiplin. Sekolah menjadi tertib, ya. Nah, sekarang kita lihat, Ibu ada video kembali, yaitu mengenai aturan. Kita lihat, aturan apa sih ini? Kita lihat ya. Tata tertib di sekolah. Lihat, gambar 1, tentang apa itu? Bendera. Dengarkan lagi, lihat lagi gambarnya, tidak usah dijawab dulu. Lihat, perhatikan dari gambar 1 sampai seterusnya, apa saja tuh aturannya. Ingat-ingat, dilihat. Oke, perhatikan. Tadi ada gambar-gambar yang Ibu tayangkan itu mengenai aturan apa?
sekolah. Aturan di sekolah. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan aturan yang ada di sekolah yang ada video yang tadi? Berarti ada berapa gambarkah tadi? 8. 8. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Apelia, silahkan boleh. 1. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Upacara bendera. Upacara bendera. Belajar dengan tertib. Belajar dengan Belajar tertib. dengan tertib. Menghormati guru. Menghormati guru. Boleh bantu temannya? Berbaris di depan kelas. Berbaris di depan kelas. Terus, ya. Memakai seragam sesuai jadwalnya. Terus, membersihkan Kelas. Membersihkan kelas. Ya. Kemudian satu lagi, Dan datang tuh. datang ke sekolah tepat waktu. Terus belajar dengan tertib. Ya, itu adalah 8 aturan yang ada di sekolah yang sudah kalian lihat di video yang tadi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi membuat kelompok, ya. Ibu akan membuat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota dan Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Yang Ibu sebut namanya nanti silahkan pindah tempat duduknya sesuai nama kelompok yang sudah Ibu siapkan. Silahkan pindah sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja kelompok. Nanti kalian kerjakan lembar kerja kelompok tersebut secara diskusi dengan temannya, ya. Kemudian tempel di sini. Tempel. Ya, silakan. Tempel. Ditempel, tempel. Yang ininya dulu, yang ini dulu, ini nanti. Kalau sudah ditulis baru dikasih lem, gitu. Aku jijik katanya sama. Sudah oke, kelompok disiplin sudah selesai, siap, pintar. Nanti maju ke depan mempresentasikan ya. Ya, tidak apa-apa. Silakan dirapikan alat tulisnya kalau sudah selesai. Oleh ininya di, nah, pensilnya sama itunya tetap di atas. Oh iya, betul sekali. Dikit teliti ya, nama kelompoknya belum. Di belakang tulis nama kelompoknya, silahkan. Kelompok disiplin 1, 2, 3, 4, 5. Yang hadirnya saja. Yang hadirnya saja. Tulis kelompok disiplin. Kelompok disiplin. Tulis nama anggotanya siapa saja. 1. Yang hadirnya saja. Ya.
Sudah? Kalau sudah selesai, tulis nama kelompoknya di belakang sayang. Ya, yang hadirnya saja. Tulis dulu kelompok berani. Sudah? Kelompok happy sudah? Oke, baik. Tunggu ya, tunggu kelompok yang lain. Ya. Udah oke. Ya, nanti tunggu ya. Silakan. Tunggu kelompok yang lainnya. Rapikan. Guntingnya disimpan, lemnya tutup lagi. Sudah? Oke, tulis nama kelompok sudah semua? Sudah, baik. Kalau sudah, oke, kalau sudah semua, nanti kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya? Siap? Siap? Siap. Berani. Ya, silakan kelompok berani maju ke depan. Tapi jangan dilihat. Tutup. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang Nggak kelihatan. Ada, nggak kelihatan. pertama. Ya, silahkan dibacakan. Pertama, aturan di sekolah. Jangan berkumpul, sayang. Enggak kelihatan. Gambar pertama. Dalam kelas pelajaran harus fokus. Belajar harus fokus. Gambar ke-1. Gambar kedua. Masuk ke dalam kelas harus tertib. Oke, gambar ketiga. Jika ada guru di dalam kelas, tidak boleh ribut. Gambar keempat. Buang sampah pada tempatnya supaya sekolah menjadi bersih. Gambar kelima. Memakai seragam sekolah SD. Memakai seragam sekolah SD. Aturan di rumah, silahkan. Membantu ibu menyapu. Oke, gambar 2. Bangun tidur tepat waktu. Gambar 3. Mandi tepat waktu. Mandi tepat waktu. Gambar 4. Berpamitan kepada orang tua jika mau keluar. Berpamitan kepada kedua orang tua jika mau keluar. Gambar 5. Membantu orang tua memasak di rumah. Membantu orang tua memasak di rumah. Oke, silakan. Kelompok yang lain barangkali mau menanyakan ke kelompok berani. Ya, nama. Sebutkan namanya. Namanya siapa? Oke, namanya Wita, perwakilan dari kelompok Happy. Kalau kita melanggar aturan maka akan dihukum tidak? Kalau kita melanggar aturan maka akan dihukum tidak? Akan diberikan teguran dan diberikan nasihat. Jika masih melanggar, akan diberikan hukuman. Oke, akan diberikan teguran terlebih dahulu. Kemudian kalau masih melanggar, maka akan diberikan hukuman. Berarti kalau melanggar aturan akan tetap diberikan hukuman. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Baik, kalau cukup silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya yang paling kompak?
Mak, sekali lagi yang paling kompak, tepuk tangan yang mana? Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada anak-anakku yang hebat sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi hasil pelajaran hari ini. Ibu sudah menyiapkan beberapa soal. Nanti kalian kerjakan ya masing-masing. Ibu bagikan soalnya. Sudah melakukan evaluasi. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu aturan di sekolah. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, mari kita belajar mengenal macam-macam aturan di sekolah. Dari hasil pembelajaran hari ini, bahwa aturan itu terbagi menjadi berapa? 2. Aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Jika kita melanggar aturan, maka kita akan dikenakan hukuman atau terjadinya perselisihan. Ya, ada aturan di rumah dan juga ada aturan di sekolah. Kita sebagai peserta didik harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Baik. Kita melakukan refleksi. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya. Apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ya. Mempelajari tentang aturan. Ada lagi? Dapat menyebutkan aturan-aturan yang ada di rumah dan juga ada di sekolah. Ya, dan lebih semangat setelah mengadakan diskusi. Kalian belajar lebih semangat tidak? Semangat. Lebih semangat, kemudian kalian lebih memahami dengan adanya diskusi, ya. Oke, silahkan sekarang, silahkan rapikan tempat duduknya. Pinjam buku tadi. Sudah? Oke, kalau sudah rapi? Sudah rapi? Baik, kalau sudah rapi, Ibu minta tolong ketua kelas maju ke depan. Silakan. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin wa tawassaw bis sabri. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yang rapi. Nanti yang rapi akan diperbolehkan untuk pulang. Mulai dari kelompok happy, silahkan. Waalaikumsalam. Kelompok ceria. Waalaikumsalam. Kelompok berani. Waalaikumsalam. Kelompok disiplin.